Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah dalam majelis ini kita akan mulai membahas sebuah kitab yang sangat penting dari sebuah bidang ilmu yang juga sangat penting, yaitu bidang ilmu usulul fiqh. Kita akan membahas kitab Al-Waraqat fi Usulul Fiqh karya Imamul Haramain Abdul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullahu taala. Maka sebelum kita memulai, ana hendak memberikan beberapa mukaddimah terlebih dahulu, beberapa poin dalam mukaddimah sebelum kita masuk pada pembahasan kitab ini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ilmu usulul fiqh. Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh penulis di matan ini, akan tapi kita hendak menjelaskan secara global terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bidang ilmu usulul fiqh. Bidang ilmu usulul fiqh itu secara utama membahas tentang mana saja dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil, mana saja dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Apakah Al-Quran bisa dijadikan sebagai dalil? Banyak. Tetapi ya nanti ada perincian. Bagaimana kalau itu yakni bukan qiraah yang masyhurah misalkan, bukan qiraah yang mutawatir misalkan. Apakah itu bisa dijadikan sebagai dalil? Kemudian juga apakah as-sunnah bisa dijadikan sebagai dalil? Jawabannya nah. Akan tapi nanti ada perincian. Apakah seluruh jenis hadis bisa dijadikan sebagai dalil? Ya, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Jadi apakah hadis ahad bisa dijadikan sebagai dalil? Dan bagaimana kekuatannya? Kekuatan pendalilannya? Apakah memberikan keyakinan kepada kita atau itu hanya memberikan dzon saja? Nah, ini diantara yang dibahas dalam ilmu ushul fiqh. Apakah ijma' bisa dijadikan sebagai dalil? Dan kalau iya, apa itu ijma'? Apakah qiyas bisa dijadikan sebagai dalil? Kalau iya, apa itu qiyas? Apa syarat-syaratnya? Dan seterusnya. Ya. Apakah mimpi bisa dijadikan sebagai dalil? Jawabannya tentu tidak. Ya. Kemudian, apakah ilham bisa dijadikan sebagai dalil? Apakah Israiliyat bisa dijadikan sebagai dalil? Nah, ini pembahasan utama dari ilmu usul. Dia membahas apa saja dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil dalam ilmu syar'i. Tidak hanya dalam masalah ibadah dan muamalat, yakni ilmu fikih yang kita pahami secara umum sekarang ya. Secara umum orang ketika disebutkan kata fikih, maka langsung memahami yaitu sebuah bidang ilmu yang membahas tentang ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Ya, ini makna dari kata fikih yang banyak tersebar di zaman ini. Akan tapi kita katakan tadi ya, pembahasan usulul fiqh yaitu pembahasan tentang apa saja dalil yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Ini tidak hanya dalam ilmu fikih, tapi juga dalam ilmu akidah. Kemudian pembahasan utama yang kedua dari ilmu usulul fiqh adalah al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah usul. Kaidah-kaidah yang kita bisa menggunakan kaidah tersebut untuk beristimbat, untuk mengeluarkan hukum dari dalil, untuk mengeluarkan kesimpulan dari dalil. Jadi ini yang disebut dengan al-qawaid al-usuliyah, kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan ya, untuk
yakni mengekstrak hukum dari sebuah dalil. Seperti misalkan ketika kita membaca dalil Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita lihat di situ ada fi'lul amr, ya, fi'il yang menunjukkan perintah. Maka apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Oh, ternyata hukum asal dari perintah itu al-wujub, ya, memberikan hukum wajib. Tapi ternyata ada kasus-kasus di mana perintah yang disebutkan di dalil tidak memberikan hukum wajib, tapi memberikan hukum sunnah. Tapi ternyata ada perintah yang disebutkan di dalil tidak memberikan hukum wajib, itu hukum asalnya. Tidak memberikan hukum sunnah, tapi ternyata memberikan hukum mubah. Dan ternyata ada perintah yang disebutkan di dalil, di Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memberikan hukum wajib, tidak memberikan hukum sunnah, tidak memberikan hukum mubah, tapi itu haram. Ajib, perintah tapi haram. Lafadznya perintah disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, tapi itu dalam nada ancaman. Sehingga itu haram. Ya, sehingga itu haram. Nah, ini yang dibahas di bidang ilmu usul. Yang pertama membahas al-adillah, apa saja dalil-dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil, dan yang kedua membahas al-qawaid al-muta'alliqah bitilkal adillah, kaidah-kaidah yang terkait dengan dalil-dalil tersebut. Bagaimana agar kita bisa mengekstrak hukum dari dalil-dalil tadi. Ya, terutama dalil yang berupa lafaz seperti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika kita melihat lafaz perintah di Al-Quran dan As-Sunnah, maka bagaimana kita bisa mengekstrak hukumnya. Ketika kita melihat lafaz larangan di Al-Quran dan As-Sunnah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ketika kita melihat lafaz umum, lafaz khusus, lafaz mutlak, lafaz muqayyad, dan lafaz-lafaz yang lain dari Al-Quran dan As-Sunnah, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Ini inti utama dari ilmu ushul fiqh. Tetapi sebelum membahas dua inti utama ini, biasanya para ulama memberikan muqaddimah, yaitu pembahasan tentang masalah hukum. Apa saja yang menjadi hukum? Ya, apa saja yang menjadi atau apa saja hukum-hukum dalam ya ilmu fikih dan juga ilmu syar'i secara umum. Ya, makanya nanti akan dijelaskan ada hukum seperti misalkan yang kita ketahui, ya, ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, dan hukum sah, tidak sah, batal, ya. Kemudian hukum-hukum yang lain. Nanti biasanya ditaruh di awal agar ketika kita membahas tentang dalil dan kaidah tadi, al-adillah dan al-qawaid tadi, karena ini kan tujuan kita membahas al-adillah dan al-qawaid untuk mengekstrak hukum. Nah, sebelumnya berarti kita harus tahu apa saja yang merupakan hukum, logikanya. Kemudian di akhir, ya, di pembahasan keempat, jadi bagian pertama dari ushul fiqh biasanya membahas tentang masalah hukum. Kemudian bagian yang kedua dari ushul fiqh membahas tentang al-adillah, apa saja yang bisa dijadikan dalil dalam syariat, ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kaidah untuk mengekstrak hukum dari dalil-dalil tersebut, ya. Kemudian yang keempat, pembahasan terakhir biasanya tentang masalah siapa saja yang boleh untuk mengekstrak hukum dari dalil. Ini mustahil. Siapa saja yang berhak untuk beristihad? Apa syarat-syarat? Dan siapa saja yang tidak berhak untuk seperti itu, yakni muqallid, yang melakukan taklid dan jenis-jenis taklid, ya. Dan apa yang harus dilakukan oleh muqallid yang memang belum sampai pada derajat ijtihad, apa yang harus dia lakukan? Bertanya kepada ahli ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan seorang muqallid tersebut, ya, bertanya kepada ahli ilmu, apa adab? Kemudian bagaimana kalau dia menemukan ada dua ahli ilmu memiliki pendapat berbeda? Nah, ini dibahas di bagian terakhir dari 4 bagian utama dari ilmu ushul fiqh. Secara global inilah yang dibahas di ilmu ushul fiqh.
Sehingga kita lihat ya, pembahasan ini sangat penting. Pembahasan tentang usulul fiqh itu sangat penting. Dan kalau kita melihat sejarah, kita sekarang masuk pada pembahasan yang kedua dari muqaddimah kita, yaitu Nash'atu ilmu usul. Sejarah perkembangan dari ilmu usul. Kalau bagian yang pertama dari muqaddimah, yaitu mengenalkan ilmu usul fiqh secara global. Dan nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi lebih terperinci di matan ini. Walaupun matan ini ringkas tentunya. Tetapi kita nanti akan masuk kepada sedikit perincian insya Allah. Tapi tentunya tidak sama seperti perincian yang disebut misalkan di kitab-kitab yang lebih tepat. Jadi bagian yang pertama dari muqaddimah kita yaitu tentang mengenalkan ilmu usul fiqh secara global. Kemudian yang kedua, sejarah perkembangan ilmu usulul fiqh. Maka ilmu usulul fiqh itu sudah ada sejak Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan para sahabat untuk bagaimana caranya beristinbat, mengekstrak hukum yang benar dari dalil. Itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti misalkan ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan kias kepada para sahabat. Nanti kita bahas insya Allah ketika sampai di tempat. Dan kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW di beberapa kondisi beliau beristihad. Ini berarti apa? Berarti beliau juga sedang mengajarkan bagaimana beristihad pada para sahabat. Dan di waktu-waktu yang lain beliau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Penerapan dari apa yang beliau lakukan gitu ya. Penerapan beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap lafaz-lafaz yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah yang kemudian mentarbiyah para sahabat, oh kalau ada perintah di Al-Quran dan As-Sunnah, oh begini. Kalau ada larangan di Al-Quran dan As-Sunnah, begini. Dari mana para sahabat tahu? Dari contoh yang langsung dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu usul fiqh, kaidah-kaidahnya itu sudah dipahami. Cuma belum dirumuskan, belum diformulasikan dalam sebuah bidang ilmu yang khusus. Belum ada kitabnya. Ya. Tetapi kalau antum tanya, siapakah orang yang paling ahli setelah Nabi Muhammad SAW dalam ilmu usulul fiqh? Para sahabat. Ini yang harus antum jawab. Mereka ulamanya para ulama. Mereka yang mengajarkan ilmu syariat ini kepada para tabi'in. Dan para tabi'in, mereka lah yang mengajarkan ilmu syariat ini kepada para tabi'in. Dan para imam mazhab kebanyakan dari generasi tabi'in. Mereka muridnya, dari muridnya sahabat. Nah, jadi kalau misalkan antum merenungkan atau ditanya, siapakah yang paling ahli dalam ilmu usul fiqh? Jawabannya adalah para sahabat. Karena guru mereka langsung adalah Nabi Muhammad SAW. Ini ya jawaban pertama. Jawaban kedua, karena untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu banyak menggunakan kaidah bahasa Arab. Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan dalam bahasa Arab. Dan para sahabat, mereka adalah orang-orang yang fasih dalam bahasa Arab. Itu bahasa mereka. Mereka tidak perlu belajar lagi. Kalau orang setelah mereka, maka butuh belajar. Butuh belajar nahwu, butuh belajar sorof, butuh belajar balaghah, dan bidang-bidang ilmu bahasa Arab yang lain. Akan tapi kalau para sahabat, maka bahasa Arab adalah bahasa mereka dari sananya. Sehingga mereka langsung memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah menggunakan pemahaman bahasa Arab mereka. Dan ketika misalkan sebuah dalil itu tidak sesuai dengan pemahaman bahasa Arab, mereka langsung bertanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk meluruskan pemahaman mereka, dan kemudian dijelaskan pemahaman yang benar oleh Nabi Muhammad SAW.
Ya, ini nanti kita bahas juga insya Allah ketika sampai di babnya, supaya mukadimahnya tidak terlalu panjang. Tapi intinya adalah lihat bagaimana para sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling paham bahasa Arab. Oleh karena itu, ya karena Al-Quran dan As-Sunnah itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka logika berbahasa dari orang Arab itulah yang kemudian banyak dijadikan landasan untuk kita mengekstrak hukum dari dalil. Makanya para sahabat adalah orang-orang yang paling ahli dalam masalah ini, karena mereka lah orang-orang yang dibesarkan memang dalam bahasa Arab. Nah, setelah Islam itu berkembang dan setelah banyak futuhat yang dilakukan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ketika banyak orang-orang ajam masuk ke dalam dinul Islam, orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, ya, yang tidak mengetahui logika berbahasanya orang-orang Arab, tidak mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, dan juga mereka baru masuk Islam sehingga belum banyak mengetahui tentang syariat Islam. Ketika mereka masuk ke dalam Islam, maka kemudian ya para ulama melihat adanya kebutuhan yang besar untuk mengenalkan bahasa Arab yang fasih kepada mereka, mengenalkan bahasa Arab yang benar kepada mereka, supaya mereka bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik, mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Itulah kemudian mengapa dirumuskannya bidang-bidang ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, balaghah. Itu setelah banyaknya orang-orang ajam masuk Islam. Kemudian juga karena logika mereka itu tidak sesuai dengan logika orang Arab, logika berbahasanya orang Arab, maka diajarkan ilmu usulul fiqh secara terstruktur kepada mereka, supaya mereka tidak salah dalam membaca Al-Quran dan As-Sunnah, supaya mereka itu tidak yakni salah paham. Ya, karena mereka banyak masuk Islam, kewajiban para ulama untuk menjelaskan, untuk mengedukasi, untuk berdakwah. Ini salah satu dakwah yang dilakukan oleh para ulama di zaman itu. Coba bayangkan, salah satu poin dakwahnya adalah merumuskan ilmu di berbagai bidang ilmu Islam. Ini ajib sekali. Kalau di zaman sekarang misalkan ya, yang namanya dakwah apa? Sekedar menyampaikan, sekedar menukil kembali, ya, atau mungkin dengan bahasa yang lebih dipahami. Nah, ini diantara yakni atau bahkan mungkin ini tujuan utama dakwah di zaman ini. Tapi lihat tujuan utama dakwah di zaman itu merumuskan bidang-bidang ilmu syar'i. Ajib, ya. Kemudian ketika banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam, tidak semua dari mereka masuk Islam dengan niat yang bagus. Sebagian dari mereka masuk Islam dengan niat yang buruk karena dendam misalkan, ya, kerajaannya atau kekaisarannya itu dikalahkan oleh kaum muslimin. Akhirnya mereka masuk Islam dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Sebagian dari mereka kemudian memalsukan hadis, ya, memalsukan hadis, sehingga para ulama kemudian merasa adanya kebutuhan yang besar untuk merumuskan ilmu hadis. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar sunnah Nabi Muhammad SAW itu terjaga. Nah, di antara yakni di antara yang terjadi, sebentar Ana harus benahi koneksi internet karena Zoom-nya tiba-tiba bermasalah. Di antara yang dilakukan di zaman itu, di antara yang terjadi adalah kalau kita kembali kepada pembahasan kita ya dalam masalah usulul fiqh, di antara yang terjadi, di antara
perhatian para ulama agar proses untuk mengekstrak hukum dari dalil itu tidak dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang salah, yang bisa jadi terpengaruh oleh orang ajam yang baru masuk Islam tadi. Karena ketika mereka masuk Islam, bayangkan ketika mereka sudah dari kecil misalkan dibesarkan dengan akidah yang rusak misalkan. Dibesarkan dengan filsafat yang terpengaruh oleh filsafat dari Al-Hind, India. Atau dibesarkan dari filsafat yang dari arah barat, yaitu filsafat Yunani. Ya, maka ketika mereka masuk Islam, bisa jadi pemikiran itu terbawa. Bisa jadi ketika kaum muslimin berinteraksi dengan orang-orang ajam yang baru masuk Islam ini, yang terpengaruh bukan justru orang ajam, tapi yang terpengaruh justru kaum muslimin yang dari kecil sudah masuk Islam. Misalkan ini generasi tabi'in misalkan. Dari kecil sudah Islam ya nih. Ya, anak-anak dari para tabi'in. Atau apa namanya? Ya, ini bukan anak tabi'in tapi ada di zaman itu misalkan, ya, terpengaruh oleh orang-orang ajam yang membawa akidah mereka dari kecil misalkan. Karena terpengaruh. Jadi bisa jadi tidak ada keinginan untuk mempengaruhi kaum muslimin, cuma karena yang dipahami dari kecil demikian, akhirnya terbawa, merasa itu tidak ada masalah, tapi ternyata sebenarnya itu bermasalah. Tapi karena baru masuk Islam tidak tahu. Nah, kemudian akhirnya, ya ini yang terpengaruh justru bukan orang ajam ini, tapi yang terpengaruh justru sebagian dari kaum muslimin. Makanya para ulama kemudian memberikan perhatian yang besar dalam masalah ini. Di lini bahasa Arab tadi dirumuskan nahwu, shorof, balaghah. Ya, di lini ilmu hadis juga dirumuskan, di lini tafsir juga dirumuskan, ya, qawaid tafsir, kaidah-kaidah tafsir, ilmu tafsir, usulut tafsir, ya. Yang itu ilmu-ilmu ini tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Secara ilmu, yakni secara formulasinya tidak ada, tapi secara kaidahnya zaman Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang paling paham terhadap ilmu-ilmu tadi. Cuma nggak perlu dirumuskan. Kenapa? Ya karena memang mereka sudah langsung mendapatkan dari Nabi Muhammad SAW kaidah-kaidah tersebut, atau langsung mereka ketahui dari bahasa Arab mereka. Tidak perlu belajar banyak, mereka sudah tahu secara natural. Itu istilahnya. Jadi banyak waktu yang digunakan untuk beramal, bukan untuk menimba ilmu. Itu yang dibutuhkan di zaman itu. Dibutuhkan banyak waktu untuk beramal. Untuk apa? Membersamai Nabi Muhammad SAW mendakwahkan Islam ini. Membersamai Nabi Muhammad SAW di baik ketika mukim ataupun ketika safar. Baik ketika kondisi tenang ataupun kondisi perang. Ini banyak waktu yang digunakan oleh mereka untuk beramal. Sudah ilmunya langsung dari Nabi Muhammad SAW. Banyak waktu yang digunakan untuk beramal bersama Nabi Muhammad SAW. Salat jamaah di belakang Nabi Muhammad SAW. Berjihad di jalan Allah, berjihad di balik, di belakang komando Nabi Muhammad SAW. Ini para sahabat. Betul? Jadi pemahaman dinnya paling kuat, padahal belajarnya paling sedikit. Karena belajarnya paling sedikit, maksudnya belajar secara akademik seperti ini begitu ya. Ya, mereka juga tentunya ada majelis. Majelisnya Nabi Muhammad SAW. Lihat, kajiannya saja itu kajian ya, yakni yang ada di Masjid Nabawi, kajiannya langsung bersama Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada istilah kajian kitab, kajian tematik. Tapi ini adalah kajian terstruktur dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang Al-Quran diturunkan secara perlahan, membuat mereka terlatih belajar ilmu secara terstruktur. Ini para sahabat. Nah, ketika kemudian para sahabat meninggal dunia, tabi'in meninggal dunia, muncul era tabi'in, mulai banyak itu orang-orang ajam yang baru masuk Islam, maka kita lihat ya, Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengirimkan surat kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Meminta beliau untuk menuliskan kaidah-kaidah yang bisa kita jadikan pegangan dan sandaran untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar.
Jadi ini asal mulanya. Mengapa bidang ilmu ini kemudian diformulasikan? Ya, sebelumnya kaidah-kaidah dari ilmu ini ada di setiap dada para ulama, tapi belum terformulasikan, belum di list. Oh, ini kaidahnya, dibahas secara secara apa namanya terstruktur begitu ya. Adapun dibahas secara ilmiah, oh sudah sejak zaman sahabat, sudah sejak zaman tabiin, dibahas secara ilmiah. Ketika para ulama melakukan munazarah, ya perdebatan atau diskusi, perdebatan tapi untuk mencari al-haq, bukan perdebatan untuk menang-menangan, ya. Maka mereka memperdebatkan itu, mendiskusikan kaidah-kaidah itu secara ilmiah, sudah dilakukan. Tapi belum diformulasikan dalam sebuah bidang ilmu yang apa namanya, kita bisa menunjuk, oh ini bidang ilmu usulul fiqh. Belum. Asal muasalnya adalah ketika surat yang sampai dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, meminta Al-Imam Syafi'i untuk menuliskan kaidah-kaidah yang bisa dijadikan sebagai landasan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Dan ini ada alasan mengapa Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengirim surat kepada Al-Imam Syafi'i. Kenapa tidak kepada ulama yang lain? Zaman itu banyak sekali ulama. Bahkan Abdurrahman bin Mahdi sendiri adalah seorang ulama. Alasannya adalah karena Al-Imam Syafi'i adalah orang yang paling menonjol saat itu, mengajarkan kaidah-kaidah tersebut, ya, memformulasikan kaidah-kaidah tersebut dalam kajian-kajian beliau, dalam diskusi-diskusi beliau, ya, dalam perdebatan beliau dengan Muhammad bin Hasan, murid dari Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Syafi'i sempat belajar dengan Al-Imam Malik, ya, belajar fikih dari beliau, usul dari beliau, belajar muwatta dari Al-Imam Malik. Dalam kondisi Imam Syafi'i sudah bisa berfatwa pada saat itu. Sudah ahli fikih, kemudian belajar jadi ahli fikihnya dari Makkah. Diajari oleh Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Az-Zanji. Ya, setelah lulus dari madrasah di Makkah, kemudian beliau safar ke Madinah untuk belajar kepada Al-Imam Malik rahimahullah taala. Sehingga kemudian semakin terasalah ilmu fikih beliau safar kemudian ke Irak untuk bertemu dengan orang-orang dari madrasahnya Al-Imam Abu Hanifah. Karena pada saat itu sangat terkenal, ya, ada style ijtihad. Ada dua style ijtihad yang sangat menonjol pada saat itu. Yaitu style ijtihadnya madrasatu ahli ra'yi dan style ijtihadnya madrasatu ahli hadis. Madrasatu ahli ra'yi itu di Irak, di bawah keteladanan dari Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Sedangkan madrasatu ahli hadis itu di Hijaz, di bawah keteladanan dari salah satunya dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi di zaman Al-Imam Syafi'i belajar, itu ada dua madrasah yang menonjol seperti ini. Al-Imam Malik yang beliau Imam Daril Hijrah, Imam Madinah. Yani beliau selalu tinggal di Madinah. Tidaklah keluar Madinah kecuali untuk naik haji. Yang mana hadis-hadis banyak sekali bisa beliau akses di Madinah. Ya. Karena banyak para sahabat di Madinah, tentunya sebagian sahabat keluar dari Madinah pada saat itu untuk mendakwahkan Islam, untuk mengajarkan Islam. Ada yang ke Makkah, ada yang ke Irak, yang kemudian nanti seperti misalkan Ibnu Mas'ud ke Irak, Ibnu Abbas ke Makkah, tapi banyak sahabat yang tinggal di Madinah, seperti Ibnu Umar. Nah, Al-Imam Malik itu terpengaruh oleh fikihnya para sahabat yang di Madinah, seperti Ibnu Umar dan para sahabat yang lain, Aisyah dan para sahabat yang lain radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, sedangkan Al-Imam Syafi'i karena berasal dari Makkah, maka terpengaruh oleh fikihnya Ibnu Abbas, riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas, sebelum kemudian beliau ke Madinah sehingga punya akses juga terhadap ilmu-ilmu dari Al-Imam Malik. Kemudian madrasah di Irak itu terpengaruh oleh fikihnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, karena Ibnu Mas'ud itu safar ke Irak untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam.
ya, dan Ali radhiyallahu anhu, karena kekhalifahan beliau itu pusatnya di Irak, sehingga ketika Al-Imam Syafi'i kemudian safar ke Irak, beliau juga bisa mendapatkan akses dari fikihnya orang-orang yang terpengaruh dari fikihnya Ibnu Mas'ud dan Ali di Irak. Intinya adalah ketika di Irak pada saat itu, karena jauh dari Madinah, banyak sekali orang-orang Ajam, orang-orang non-Arab yang baru masuk Islam di Irak, ya. Di situ banyak sekali muncul penyimpangan dari Irak sendiri ataupun dari arah Khurasan misalkan, sehingga banyak hadis-hadis palsu. Itu membuat Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu lebih ketat standarnya untuk menerima hadis, lebih ketat dari orang-orang di Hijaz. Sehingga karena lebih ketat, akhirnya lebih sedikit hadis yang terfilter, terseleksi, karena standarnya lebih ketat. Akhirnya apa? Ya selain karena hadis yang sampai ke Irak lebih sedikit daripada Madinah, sudah gitu standarnya lebih ketat, jadi lebih sedikit lagi, betul tidak? Sehingga itu mengapa dalam istihad-istihadnya Al-Imam Abu Hanifah itu banyak menggunakan ar-ra'yu, yakni kias. Kenapa? Karena perbendaharaan hadisnya itu lebih sedikit. Bukan karena beliau kurang berilmu, tapi karena standar yang dibuat lebih ketat. Perhatikan. Jadi disebut madrasatu ahli ra'yi. Bukan mengagungkan akal, ra'yi akal. Bukan. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sangat mengagungkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil pendapatku kecuali mengetahui dari mana aku berpendapat tersebut. Beliau sangat mengagungkan dalil, sangat memperhatikan dalil, tidak menggunakan akal sekedar akal gitu maksudnya. Tapi ketika kondisi tadi backgroundnya seperti itu, ya, yakni orang-orang banyak yang menyebarkan penyimpangan di daerah beliau di zaman itu, sehingga yakni terpaksa beliau memberikan standar yang lebih ketat dalam masalah penerimaan hadis, mana hadis yang bisa dijadikan hujah dan mana hadis yang tidak bisa dijadikan hujah, ya. Bahkan bisa jadi ini hadis sahih secara sanad tapi tidak bisa kita jadikan hujah, sampai seperti itu, ya, karena standarnya ketat. Seperti misalkan ketika hadis tersebut diriwayatkan oleh seorang perawi, hadisnya kesimpulannya begini, tapi perawi tersebut kemudian mengamalkan tidak sesuai dengan hadis yang diriwayatkan sendiri. Nah, ini gimana? Oh, ini hati-hati Al-Imam Abu Hanifah, sangat hati-hati dalam masalah ini. Paham? Jadi standarnya ketat sekali. Ya. Padahal yang namanya manusia kan bisa jadi lupa dengan hadis yang diriwayatkan sendiri. Atau sudah ingat tapi yang namanya tergelincir manusia, betul tidak? Yang namanya manusia. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan setiap orang yang banyak melakukan kesalahan itu, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Sehingga kemudian Al-Imam Syafi'i kemudian menuliskan kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah, surat yang dituliskan oleh Al-Imam Syafi'i sebagai balasan kepada Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahumallahu taala, yang menjelaskan bagaimana atau apa saja kaidah yang bisa kita jadikan pegangan, yang harus kita jadikan pegangan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Ini asal muasal kemudian bidang ilmu usulul fiqh. Dari mana? Dari request dari Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi. Ya, jadi dari pertanyaan seseorang itu bisa jadi membawa keberkahan. Dan insya Allah Abdurrahman bin Mahdi mendapatkan pahala juga yang sama. Man sanna sunnatan fil Islam, ya, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi ayanqus min ujurihim syai'. Barang siapa menunjukkan jalan kebaikan dalam Islam, maka baginya pahalanya dan baginya pahala dari orang-orang yang mengikutinya setelahnya tanpa dikurangi satupun dari pahala orang-orang tersebut sama sekali.
Jadi orang yang menunjukkan jalan kebaikan pertama kali, dia mendapatkan pahala atas amalan ini menunjukkan jalan kebaikan, ini saja sudah amalan kebaikan. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tapi tidak kemudian pahala orang-orang tersebut dikurangi, dikasih ke orang yang pertama ini. Tidak. Pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya tetap utuh, sedangkan pahala orang ini juga tetap bertambah seiring banyaknya orang yang mengikutinya setelahnya. Itu maksud dari hadis tersebut. Jadi ini asal muasal kemudian bidang ilmu usulul fiqh itu dirumuskan. Dan kalau kita melihat Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i, tentunya ini bukan untuk pemula kitab tersebut, maka kita akan melihat bagaimana keilmuan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menuliskan kitab Ar-Risalah itu banyak dalam konteks atau banyak menggunakan uslub al-munazarah, seperti orang yang berdiskusi. Nah, ini karena di zaman itu banyak sekali munazarah yang dilakukan oleh para ulama. Setelah itu, setelah era Al-Imam Syafi'i, setelah era salah satu murid beliau yaitu Al-Imam Ahmad, setelah era dari para ulama ini muncul kemudian penyimpangan. Mu'tazilah kemudian memasukkan pemahaman mereka, memasukkan ilmu kalam ke usulul fiqh. Sehingga akhirnya usulul fiqh yang awalnya murni dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Dan Al-Imam Syafi'i bukan yang merumuskan, yakni bukan yang mengada-ngadakan pertama kali kaidah-kaidah tersebut. Ana katakan dari tadi, kaidahnya sudah ada di dada para sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW. Paham poin ini. Cuma yang pertama kali menuliskannya secara resmi dalam tanda kutip, secara ilmiah dalam satu kitab khusus. Ana mau bahas fokus tentang kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang pertama kali melakukannya siapa? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walaupun ada sebagian pendapat ya, ulama Hanafiyah berkata, oh tidak, ulama kami Hanafiyah yang pertama kali merumuskan tersebut. Ala kulli hal secara umum diterima bahwa Al-Imam Syafi'i adalah yang pertama kali merumuskan bidang ilmu ushul fiqh dalam kitab beliau Ar-Risalah. Nah, jadi setelah era tersebut, setelah kitab Ar-Risalah yang itu murni sekali, memang beneran itu ilmu yang tujuannya tadi, bagaimana kita menentukan mana saja yang bisa dijadikan dalil dan apa saja kaidah yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak hukum dari dalil. Kemudian muncullah orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah yang memasukkan ilmu kalam kepada usulul fiqh. Setelah Mu'tazilah memasukkan akidah mereka, kaidah-kaidah yang mereka yang menyimpang tersebut ke dalam ilmu usulul fiqh. Karena kenapa? Apa hubungannya maksudnya? Usulul fiqh, antum perhatikan. Ini membahas tentang bagaimana kita beristimbat secara benar, betul tidak? Bagaimana kita beristihad secara benar, ya kan? Usulul fiqh membahas kaidah-kaidah supaya istihad kita itu dalam koridor yang benar. Nah, yang namanya beristihad, banyak orang kemudian, apalagi orang-orang yang memang dari akidahnya, dari sananya, akidahnya sudah sangat berlandaskan pada logika, akal, sekedar akal. Akal dijadikan sebagai landasan utama. Itulah ya pengaruh dari ilmu kalam. Ilmu kalam menjadikan akal sebagai sumber utama. Sehingga kalau misalkan ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak sesuai dengan akal, itu ditolak oleh mereka. Seperti misalkan terbelahnya bulan, salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj. Kemudian dalil-dalil tentang masalah nama dan sifat Allah, kalau tidak sesuai dengan akal, ditolak. Coba bayangkan. Ada sampai yang sebegitunya di kalangan kaum muslimin menolak Al-Quran dan As-Sunnah karena syubhat ilmu kalam yang mereka miliki. Mereka mengatakan, kalau ada perkara gaib, kalau ada perkara ghaibiyat, tidak ada kiasnya dengan perkara maujudat, maka perkara ghaibiyat ini kita tolak. Ajib.
Kalau ada perkara ghaibiyat tidak sesuai dengan apa yang kita lihat di perkara maujudat. Maujudat ini perkara-perkara yang ada, yang kita bisa lihat, yang bisa kita pikirkan. Kalau perkara ghaibiyat tersebut tidak klop, tidak pas dengan perkara-perkara yang ada di perkara-perkara maujudat, maka ditolak oleh mereka. Makanya misalkan Allah beristiwa di atas ars, tinggi di atas ars, tidak sesuai dengan perkara maujudat, ditolak. Banyak sekali hal-hal yang yakni mereka tolak karena mereka berbekal prinsip ini, yaitu apa? Mendewakan, mentuhankan akal, menjadikan akal sebagai sumber utama. Nah, sehingga karena akal ini berdekatan dengan mikir, betul tidak? Akal dan mikir itu kan satu bab. Akal digunakan untuk mikir. Ilmu usulul fiqh digunakan untuk beristihad. Yang itu menggunakan akal juga, tapi akalnya sudah menggunakan koridor dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akalnya berjalan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Mu'tazilah kemudian merasa, wah ini perlu untuk kita masukkan kaidah-kaidah kita ke dalam bidang ilmu ini. Akhirnya mereka memasukkan kaidah-kaidah mereka yang menyimpang ke dalam ilmu usulul fiqh. Dan pada saat itu, rivalnya Mu'tazilah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah sangat yakni semangat untuk membantah Mu'tazilah. Sehingga sampai ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama. Ketika antum membaca pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah, ketika antum melihat bahwa mereka mengatakan dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dalilnya ini. Mereka menggunakan dalil juga, jangan salah. Tapi Mu'tazilah menggunakan dalil yang sesuai dengan akal mereka. Atau kalau dalil tersebut tidak sesuai dengan akal mereka, maka mereka takwil supaya sesuai dengan akal mereka. Intinya begitu. Tapi mereka tetap menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalil. Tetap banyak juga dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah di kitab-kitab yang mereka tulis. Ketika Mu'tazilah atau ketika antum melihat orang-orang dari kalangan Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah atau orang-orang yang saling berseberangan ini, Khawarij dan Murji'ah, misalkan, membuat kitab, membuat sebuah pembahasan, kemudian mengatakan dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat pertama, dalilnya ini. Pendapat kedua, dalilnya ini. Maka yang benar adalah pendapat yang ini, alasannya begini. Antum jangan langsung terjebak. Kenapa? Karena dua-duanya pendapat tersebut yang disebutkan oleh mereka salah semua. Pendapat yang hak justru pendapat yang ketiga yang tidak mereka sebutkan. Sampai para ulama membuat kaidah ini. Jadi jangan batasi diri antum dengan pembahasan yang dibangun oleh orang yang antum baca tulisannya. Ya tentunya kalau antum penuntut ilmu pemula, ya belum waktunya untuk membaca kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Jangan. Ya jadi kita lihat di sini ya itu yang terjadi ketika Mu'tazilah kemudian memasukkan pemahaman-pemahamannya kepada ilmu usulul fiqh, Asy'ariyah kemudian merasa tersaingi. Ya, kita juga harus memasukkan kaidah-kaidah kita ke dalam ilmu usulul fiqh. Akhirnya jadilah ilmu usulul fiqh yang awalnya murni dari Al-Imam Syafi'i menjadi banyak sekali dilempari oleh syubhat-syubhat yang menyimpang dari kedua kubu ini. Mu'tazilah yang awalnya pertama kali, Asy'ariyah selalu ingin untuk berusaha menjatuhkan Mu'tazilah. Mereka ingin intinya adalah asal bukan Mu'tazilah. Sehingga ketika Mu'tazilah berpendapat begini, Asy'ariyah akan selalu memilih pendapat yang paling berseberangan. Padahal itu yang Anda katakan tadi, para ulama mengatakan yang hak justru pendapat yang tengah-tengah sini. Bukan yang paling berseberangan dari Mu'tazilah, tetapi di tengah-tengah. Kelas. Ahlussunnah adalah ahlul wasat, orang-orang pertengahan. Ya. Jadi kita lihat ini yang terjadi. Setiap dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah memasukkan akidah-akidahnya. Sampai pada era Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Ya, Al-Juwaini ini apa akidah beliau?
akidah beliau adalah Asy'ariyah. Jadi sebelum kita, salah satu kitab yang beliau tulis adalah Al-Waraqat, ya. Salah satu kitab yang beliau tulis adalah Al-Waraqat yang mau kita pelajari. Baik, pertanyaannya, kenapa kita mau mempelajari kitab ini kalau antum katakan tadi penulisnya Asy'ariyah? Jawabannya adalah karena banyak para ulama yang kemudian mensyarah kitab ini, menjadikannya sebagai kurikulum sembari menjelaskan penyimpangan yang ada kalau misalkan ada di kitab ini. Dan nanti insya Allah kita akan sebutkan. Insya Allah Ta'ala. Jadi karena ini sudah banyak tersebar di kalangan Asy'ariyah, dan kemudian akhirnya Ahlus Sunnah ya kemudian juga menjelaskan kitab ini, tapi juga menjelaskan penyimpangan yang ada di dalamnya, penyimpangan akidah yang ada di dalamnya, yang terpengaruh oleh akidah Asy'ariyah di situ. Baik, tapi balik lagi, Imamul Haramain, kenapa disebut Imamul Haramain? Jadi Imamul Haramain ini disebut Imamul Haramain karena beliau itu tinggal di awalnya di Makkah, berdekatan dengan Masjidil Haram, kemudian di Madinah berdekatan dengan Masjid Nabawi. Sehingga kita orang-orang mengatakan kemudian beliau adalah Imamul Haramain. Bukan karena beliau imam sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bukan. Akan tapi karena beliau seorang ulama yang dinilai ya, ulama besar ya pada saat itu, walaupun akidahnya menyimpang, dan tinggalnya di dekat Masjidil Haram dan kemudian pindah ke dekat Masjid Nabawi. Makanya disebut Imamul Haramain. Itu laqab beliau. Nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Yusuf, ya, Abdul Malik bin Yusuf Al-Juwaini An-Nisaburi. Lahir tahun 419 Hijriah, wafat tahun 478 Hijriah. Jadi ini era beliau. Lahir tahun 419 Hijriah, wafat tahun 478 Hijriah. Dan kita lihat Al-Juwaini akidahnya Asy'ariyah. Tapi menarik di sini, Al-Juwaini adalah salah satu dari orang pertama yang menyeret akidah Asy'ariyah mendekati akidah Mu'tazilah. Baik, sebelum ke sana, kita membahas biografi dari Abul Hasan Al-Asy'ari terlebih dahulu. Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau ayah beliau meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Setelah itu ibu beliau menikah dengan tidak hanya orang Mu'tazilah, tapi bahkan gembong Mu'tazilah, yaitu Al-Jubba'i. Sehingga disebutkan bahwa 40 tahun pertama dari kehidupannya Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau berada di atas akidah Mu'tazilah. Kenapa? Karena dibesarkan oleh ayah tiri beliau, Al-Jubba'i. Makanya sangat penting untuk memperhatikan akidah dari calon pasangan kita. Masuk pada masalah ini ya. Daripada kita mengubah kajian kita jadi kajian pranikah dari usulul fiqh ya. Jauh sekali ke kajian pranikah itu di majelis lain saja. Akhirnya ketika mendekati usia atau sekitar usia 40 tahun, Abul Hasan Al-Asy'ari merasakan adanya banyak keanehan dari akidah Mu'tazilah. Dan beliau melihat banyaknya kesalahan dari akidah Mu'tazilah tersebut sampai akhirnya beliau berlepas diri dari akidah Mu'tazilah. Menuju ke mana? Menuju kepada akidahnya dari salah seorang ulama yang diulamakan pada saat itu, maksudnya, yang banyak membantah Mu'tazilah. Siapa namanya? Ibnu Kullab. Yang kemudian dikenal dengan memiliki akidah Kullabiyah. Ketika Ibnu Kullab ini banyak membantah akidah Mu'tazilah, dan Abul Hasan Al-Asy'ari itu sangat terkesima sekali dengan bantahan-bantahan Ibnu Kullab kepada Mu'tazilah, maka akhirnya
Abu Hasan al-Asy'ari merasa inilah al-haq. Akhirnya beliau rujuk dari Mu'tazilah menuju akidah gurunya yaitu Ibnu Kullabiyah. Jadi akidah Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abu Hasan al-Asy'ari pertama kali akidah Asy'ariyah, karena setelah, jadi ini masuk periode kedua ya. Periode pertama Mu'tazilah, 40 tahun pertama dari kehidupan beliau. Periode kedua adalah akidahnya Kullabiyah, dan inilah yang disebut dengan akidahnya Asy'ariyah awal-awal. Akidah Asy'ariyah awal-awal. Akidah Asy'ariyah awal-awal pada hakikatnya adalah akidah Kullabiyah. Dan ini sangat bermanfaat kaidah yang kita sebutkan tadi. Ketika seseorang membahas suatu masalah, menyebutkan dua pendapat, jangan terpaku hanya pada dua pendapat tersebut. Karena bisa jadi pendapat yang benar adalah pendapat yang ketiga. Ketika Ibnu Kullab membantah Mu'tazilah, mengatakan dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat mereka dan pendapat ana. Dan yang kuat, yang benar, yang hak adalah pendapat ana, kata Ibnu Kullab. Nah, Abu Hasan al-Asy'ari karena mungkin awalnya sudah memiliki keanehan dengan akidah Mu'tazilah, ketika ada orang yang membantah Mu'tazilah, wah, langsung senang, langsung terpengaruh. Betul tidak? Itu yang terjadi. Sehingga kemudian inilah akidah Asy'ariyah yang pertama kali. Kemudian setelah itu, ya, akidah tersebut tersebar. Nah, sampai pada eranya Imamul Haramain Abul Ma'ali. Abul Ma'ali adalah kunyah beliau, ya. Imamul Haramain Abul Ma'ali, nama asli beliau adalah Abdul Malik bin Yusuf. Ketika sampai pada era Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini, akidah Asy'ariyah ini kemudian dipengaruhi, diseret mendekati akidah Mu'tazilah. Gimana akidah Mu'tazilah? Akidah Mu'tazilah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum, seluruhnya. Secara umum menolak sifat Allah seluruhnya. Mereka mengatakan Allah adalah As-Sami' tanpa sama. Allah adalah As-Sami' tapi bukan zat yang maha mendengar. Tidak memiliki sifat maha mendengar. Allah adalah Al-Basir tapi tidak memiliki sifat maha melihat. Allah adalah Al-Alim tapi tidak memiliki sifat maha mengetahui. Ini akidah Mu'tazilah. Apa akidah Kullabiyah? Akidah Kullabiyah menetapkan sifat dzatiyah, menolak sifat fi'liyah. Habis itu kita harus membahas apa itu sifat dzatiyah, apa sifat fi'liyah. Ini masuk ke kajian akidah, betul tidak? Sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah selalu disifati dengan sifat tersebut. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang itu bergantung pada kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah melakukan perbuatan tersebut. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak melakukannya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Ilmu Allah maha sempurna. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Al-Alim, zat yang maha mengetahui. Ini sifat dzatiyah. Allah selalu disifati dengan sifat maha mengetahui. Baik. Sekarang kalau ditanya, kita sekarang sedang bicara ini, apakah Allah mengetahui apa yang kita bicarakan sekarang? Mengetahui. Ah, itu sifat fi'liyah. Allah mengetahui apa yang lagi kita bicarakan sekarang. Baik. Contoh yang lain yang mungkin lebih gampang. Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam ke langit dunia. Kapan? Setiap sepertiga malam. Nah, itu namanya sifat fi'liyah. Ketika Allah berkehendak untuk turun ke langit dunia dengan turun atau nuzul yang kita tidak ketahui bagaimana caranya, kita cuma meyakini bahwa Allah memiliki sifat nuzul, turun ke langit dunia, tapi kita tidak mengetahui bagaimana caranya, ya. Itu ilmu gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka kita katakan bahwa yakni ini adalah sifat fi'liyah. Karena terkait dengan kehendak Allah. Allah berkehendak turunnya setiap sepertiga malam. Khalas. Hanya pada saat itu. Tapi kalau Allah memiliki sifat maha mengetahui, bisa tidak kita katakan Allah memiliki sifat maha mengetahui cuma pada sepertiga malam? Tidak bisa, betul tidak? Allah selalu disifati dengan sifat
maha mengetahui. Sifat ilmu yang sempurna. Ini sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Mu'tazilah menafikan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kullabiyah secara umum menetapkan sifat zatiyah, menafikan sifat fi'liyah. Jadi istiwa di atas ars, nuzul ke langit dunia, dinafikan oleh Kullabiyah. Ini akidah Abu Hasan al-Asy'ari pertama kali mengikuti Kullabiyah. Setelah eranya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala, beliau kemudian menyeret akidah Asy'ariyah yang awal ini mendekati akidah Mu'tazilah. Tidak sama persis dengan akidah Mu'tazilah, tapi mendekati. Dengan cara apa? Dengan cara sifat fi'liyah dinafikan, masih sama berarti dengan Kullabiyah, betul tidak? Sifat zatiyah yang awalnya secara umum ditetapkan, tapi cuma sebagian saja sifat zatiyah yang diterima. Cuma 7. Yang kemudian nanti berkembang jadi 20. Wujud, qidam, baqa', mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsi wa daniyat, qudrat, iradat. Itu bukan akidah Asy'ariyah yang awal. Itu akidah Asy'ariyah yang sudah diseret mendekati akidah Mu'tazilah. Terjadi pertama sejak kapan? Sejak eranya Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini. Karena beliau yang memasukkan itu, pemahaman itu ke akidah Asy'ariyah. Nah, sehingga ketika kita melihat ya di kitab-kitabnya Al-Juwaini, Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullah taala, beliau gurunya Al-Ghazali. Gurunya Al-Ghazali. Jadi Al-Juwaini memiliki murid Al-Ghazali. Al-Juwaini ini berguru dengan, Allah alam, mana harus cek apakah langsung berguru atau terpengaruh oleh kitab-kitabnya. Anda lebih cenderung sekarang pada terpengaruh kitab-kitabnya. Kitab-kitabnya siapa? Al-Baqillani. Al-Baqillani siapa? Muridnya Al-Asy'ari. Jadi satu perguruan ini ya. Memang Asy'ariyah dari awal, cuma Al-Juwaini yang kemudian pertama kali menyeret akidahnya Asy'ariyah menuju malah semakin mendekati Mu'tazilah. Tapi tetap saling gotong-gotongan. Walaupun mendekati, tapi tetap saling gotong-gotongan antara Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Tidaklah setelah era itu, setiap kitab yang ditulis Mu'tazilah, kecuali untuk menjatuhkan Asy'ariyah, dan tidaklah setiap kitab usul fikih yang ditulis oleh Asy'ariyah, kecuali untuk menjatuhkan kaidah-kaidahnya Mu'tazilah. Ahlus Sunnah melihat dari tengah ya. Nah, silakan. Antum dua-duanya salah. Nah, jadi ini penulis yang mau kita bahas kitabnya. Sehingga kita lihat kalau di kitab-kitab usulul fiqh memang kita harus menerima kenyataan bahwa sebagian besar kitab yang terkenal itu ditulis oleh antara Mu'tazilah atau Asy'ariyah. Kitab usulul fiqh. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap penuntut ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membersihkan bidang ilmu usulul fiqh dari noda-noda pemahaman yang menyimpang dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini kewajiban penuntut ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan dua cara. Yang pertama adalah menuliskan kitab usulul fiqh yang bebas dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang tersebut. Cara yang kedua adalah kita tidak masalah mensyarah kitab yang ditulis oleh Mu'tazilah atau Asy'ariyah, tapi kita ketika sampai pada pembahasan yang mengandung atau terpengaruh oleh pemahaman mereka yang menyimpang, kita harus menjelaskannya kepada kaum muslimin, kepada murid-murid kita, bahwa ini adalah kesalahan atau ini terpengaruh oleh pemahaman menyimpang dari Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Jamaknya Asy'ariyah. Asy'ariyah jamak dari orang-orang yang memiliki akidah Asy'ariyah. Ala kulli hal, itu yang insya Allah ingin kita lakukan. Al-Waraqat ini ditulis oleh Imamul Haramain Abul Ma'ali Al-Juwaini rahimahullah ta'ala. Dan
Oleh karena itu wajib bagi kita ketika sampai pada pembahasan yang butuh penjelasan terkait kemungkinan itu dipengaruhi oleh pemahaman yang menyimpang, wajib bagi kita untuk menjelaskannya. Sebelum Ana tutup, ada dua pembahasan ringkas. Yang pertama adalah, kalau kita melihat kepada kitab-kitab usulul fiqh, maka ada dua metode para ulama menulis kitab usulul fiqh. Tentunya bukan dua metode yang tadi, yang metode yang Mu'tazilah, metode Asy'ariyah itu bukan yang kita maksud. Tapi ada dua metode penulisan kitab usulul fiqh di kalangan ulama. Yang pertama adalah metodenya Hanafiyah. Manhajul Hanafiyah. Di mana para ulama Hanafiyah ketika membahas usulul fiqh, mereka berangkat dari masalah furu', dari masalah fikih. Kemudian berusaha menyimpulkan, oh ini kaidah yang dimiliki oleh imam mazhab kita, Al-Imam Abu Hanifah, dan dua murid senior beliau, Al-Imam Abu Yusuf dan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahumullah ta'ala. Oh ini, setelah kita melihat banyaknya sekali masalah fikih, kita melihat ada pola. Oh ternyata para imam mazhab kita atau para ulama kita itu memiliki kaidah ini. Menyimpulkan kaidah usul dari masalah furu' yang banyak dari imam mereka. Ini metodenya siapa? Hanafiyah. Ini metodenya Hanafiyah. Yaitu menuju kepada masalah furu' yang banyak sekali dari imam mereka. Kalau begini kasusnya, maka hukumnya begini. Kalau begini, hukumnya wajib. Kalau begini, maka hukumnya jadi makruh. Kalau begini, hukumnya jadi haram. Disimpulkan kemudian, dicari pola. Dicari polanya. Dari data yang banyak sekali. Jadi, masalah machine learning dan big data itu sudah dilakukan oleh ulama Hanafiyah sejak zaman dahulu. Dari big data, dari fatwa-fatwa, dan pelajaran yang diberikan oleh para imam, para ulama mereka, diekstrak kesimpulan. Ini metodenya Hanafiyah. Metode yang kedua adalah metodenya Syafi'iyah. Dan karena metodenya Syafi'iyah ini kemudian banyak sekali dihinggapi oleh tadi Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, kalau Hanafiyah banyak dihinggapi oleh Mu'tazilah dan Maturidiyah, jadi sama, ya penyakitnya sama, tetap dihinggapi oleh orang-orang yang menyimpang. Tapi kalau metodenya Syafi'iyah, metode yang kedua adalah kita menuju langsung kepada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, mengekstrak kaidah usul langsung dari dalil. Bukan dari masalah furu', tapi dari dalil. Misalkan, ketika kita menuju kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi Muhammad SAW akan menimpa fitnah kepada mereka atau akan menimpa azab yang pedih kepada mereka. Fitnah yang dimaksud adalah kebaikan akan ditampakkan keburukan kepada mereka dan keburukan akan ditampakkan kebaikan kepada mereka. Ketika kita melihat kepada ayat tersebut, maka orang-orang di manhaj Syafi'iyah ini akan berkata, berarti setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Kita ekstrak kemudian hukum, kita ekstrak kaidah usul, perintah di dalil, hukum asalnya wajib. Dari mana? Dari ayat itu. Jadi menuju dalil, kemudian mengekstrak kaidah usul. Kalau manhaj Hanafiyah menuju kepada banyak masalah furu', kalau dalam masalah ini, kalau dalilnya begini, imam kita menyimpulkan wajib. Kalau dalilnya begini, imam kita juga menyimpulkan wajib. Kalau begini juga wajib. Ini wajib, ini wajib. Kemudian disimpulkan. Ternyata kalau wajib itu apa saja kondisinya. Itu menyimpulkan dari masalah furu'. Mencari pola dari fatwa dan istihad para ulama mereka. Tapi kalau manhaj Syafi'iyah, istimbat dari dalil. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah
ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, kemudian dia masih memiliki pilihan yang lain dalam sesuatu tersebut. Para orang ulama yang ada di manhaj Syafi'iyah melihat satu ayat tersebut, kemudian menyimpulkan, ketika ada perintah di dalil Al-Quran dan As-Sunnah, hukumnya berarti wajib. Ini manhajnya Hanafi atau manhajnya Syafi'iyah? Manhaj Syafi'iyah. Masalah furu' itu cuma jadi contoh di manhaj Syafi'iyah. Sedangkan masalah furu' di manhaj Hanafiyah, ini pondasi dari ilmu usul fikih mereka. Sedangkan kalau di manhajnya Syafi'iyah, masalah furu' itu cuma jadi contoh. Dari ayat ini kita simpulkan bahwa, dari dua ayat tadi dan banyak dalil yang lain, kita simpulkan bahwa kalau ada perintah di Al-Quran dan As-Sunnah, maka hukum asalnya adalah wajib. Contohnya apa sekarang? Contohnya masuk ke masalah furu' dari para imam mereka yang kemudian disimpulkan hukumnya wajib. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu perintah. Wa aqimu, fi'il amr. Maka hukum asal dari salat wajib. Demikian. Jadi kita lihat itu manhajnya Syafi'iyah. Dan manhaj Syafi'iyah ini kemudian banyak diistilahkan, banyak disebut dengan manhaj mutakallimin. Kenapa? Ya karena banyak orang ahli kalam yang mempengaruhi manhajnya Syafi'iyah. Walaupun kita katakan tadi, manhajnya Hanafiyah juga dipengaruhi juga. Tapi ini mulai banyak muncul istilah begitu ya, tersebar. Maksudnya ini manhaj mutakallimin. Ini manhaj Syafi'iyah yang tadi kita sebut. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kita tanya, kitab Ar-Risalah Al-Imam Syafi'i masuk mana? Masuk manhaj Hanafiyah atau manhaj mutakallimin? Masuk manhaj Hanafiyah atau manhaj mutakallimin? Manhaj Hanafiyah tidak, manhaj mutakallimin tidak. Jadi harus ada kategori ketiga. Ya, antum terjebak kepada yang tadi kita sebutkan. Ketika pembahasannya menyebutkan ada dua, belum tentu cuma ada dua. Betul? Kalau kita bandingkan dengan kebiasaannya ulama Hanafiyah ketika menulis kitab usul fikih mereka, dan kebiasaannya para ulama yang terpengaruh oleh ahli kalam ini, terpengaruh oleh ilmu kalam ini, dari Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah, kita bandingkan Ar-Risalah Imam Syafi'i sebagai kitab pertama kali dalam bidang ilmu usulul fiqh, betul tidak? Ini masuk mana? Gak masuk dua-duanya. Harusnya kita mengikuti manhajnya Al-Imam Syafi'i. Harusnya ada kategori ketiga, manhajul Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ada manhaj Hanafiyah. Ya manhaj Hanafiyah tidak begitu salah tentunya, betul tidak? Makanya para ulama setelahnya ada yang berusaha menggabungkan antara manhaj Hanafiyah dan manhaj mutakallimin. Makanya manhaj mutakallimin kita sebut tadi manhaj Syafi'iyah, bukan manhaj Al-Imam Syafi'i. Secara umum manhaj Al-Imam Syafi'i langsung menuju kepada dalil, kayak tadi yang kita sebutkan, langsung menuju kepada dalil. Kemudian kita mengekstrak kaidah usul dari situ. Tapi berhenti cuma di situ saja, titik. Tanpa dipenuhi oleh masalah-masalah ilmu kalam. Ketika sudah dipenuhi oleh masalah ilmu kalam, ini yang kita sebut dengan manhaj Syafi'iyah atau manhaj mutakallimin sebenarnya. Ada yang disebut lausah kalamiyah, kotoran kalam. Nanti akan ada insya Allah contohnya bagaimana itu mengotori ilmu usulul fiqh. Itu nggak perlu dibahas. Tidak ada manfaatnya dibahas. Nggak ada faidah, nggak ada samarah fiqhiyah, nggak ada samarah amaliyah, nggak ada samarah ilmiah yang sahihah di balik masalah-masalah tersebut. Tapi itu dimasukkan oleh orang-orang ilmu kalam. Kenapa? Untuk menopang akidah mereka. Ini perlu dijadikan kaidah. Kaidah titipan. Ya. Jadi ini kita lihat ini yang terjadi. Nah, Al-Imam Syafi'i tidak ada masalah-masalah kalam itu tadi. Fokus pada ini dalil, kaidah usulnya begini, ini yang benar. Jadi era-era setelahnya itu ada yang berusaha menggabungkan manhaj mutakallimin dan manhaj Hanafiyah. Manhaj mutakallimin dan manhaj Hanafiyah. Adapun
Ini pendapat anak pribadi yang seharusnya dilakukan adalah menggabungkan manhajnya Hanafiyah dan manhajnya Al-Imam Syafi'i. Bukan manhajnya Syafi'iyah atau manhajnya mutakallimin yang tadi gitu ya. Tapi yang perlu dilakukan adalah menggabungkan manhaj Hanafiyah dan manhaj Al-Imam Syafi'i. Dan itu dilakukan oleh sebagian ulama, masya Allah, alhamdulillah, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan para ulama setelahnya, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, seperti bagaimana Syekh Utsaimin menjelaskan usulul fiqh, ya, bagaimana Syekh Shinqiti menjelaskan usulul fiqh, bagaimana tentunya sebelumnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sebelumnya lagi bagaimana Abdul Muzaffar Sam'ani, ulama Syafi'iyah, menjelaskan usulul fiqh. Jadi dalam kitab beliau Maqatil Adillah, walaupun ada sedikit kesalahan, ketergelinciran di situ, tapi kitab Maqatil Adillah itu banyak dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitab dari kalangan ulama Syafi'iyah yang akidahnya lurus. Yang dalam kitab usul fikihnya tidak ada lausah kalamiyah tadi, tidak ada kotoran-kotoran kalam tadi. Ini ada dari sepanjang zaman ke zaman, cuma mungkin lebih sedikit daripada yang gerombolan yang tadi, yang dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang memenuhi cakrawala usulul fikih. Ini PR dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, ada satu pembahasan lagi, tapi mungkin kita bahas di pertemuan berikutnya saja, yaitu hukum mempelajari usulul fiqh. Atau mau dibahas sekarang? Tanggung ya. Anda bahas secara ringkas. Hukum mempelajari usulul fiqh adalah fardu kifayah. Sama seperti bidang-bidang ilmu syar'i yang lain. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi kalau misalkan sudah ada yang mencukupi, maka saqatal itsmu anil baqiin. Maka orang-orang yang lain tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau misalkan dari kaum muslimin tidak ada sama sekali yang mempelajari ilmu tersebut, maka ini bisa berdosa semua. Atau ini tidak hanya mencakup seluruh kaum muslimin secara global satu dunia, tapi bisa jadi mencakup kaum muslimin di suatu daerah, seperti misalkan kita di negeri Indonesia. Naam, ada ulama yang mempelajari usulul fiqh, banyak ulama yang mempelajari usulul fiqh, tapi lisan mereka lisan Arab, betul tidak? Butuh ada yang menjelaskan usulul fiqh dalam bahasa Indonesia kepada penuntut ilmu yang bisa jadi tentunya belajar usulul fiqh harus juga belajar bahasa Arab, tapi bukankah kita bisa mengawali belajar usul fikih dasar bagi penuntut ilmu yang belum lancar membaca kitab, misalkan, betul tidak? Nah, jadi ada kebutuhan untuk itu. Maka ini harus dipenuhi oleh orang-orang yang ada di Indonesia, di negeri kita, dan di negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Jadi hukum asal dari mempelajari ilmu usul fikih adalah fardu kifayah. Setelah fardu kifayah terpenuhi, maka hukumnya sunnah. Ya. Tapi hukum mempelajari usul fiqh itu bisa menjadi fardu ain bagi siapa? Bagi para mujtahid. Bagi orang yang harus berijtihad. Yani beliau sudah mencapai derajat istihad, tapi misalkan dalam suatu masalah beliau butuh untuk berfatwa, kalau masalah tersebut butuh untuk memahami suatu dalil tertentu, wajib untuk mempelajari ilmu tentang dalil tersebut. Seperti misalkan secara umum beliau adalah seorang mujtahid, tapi misalkan butuh fatwa dalam suatu masalah, kemudian masalah itu membutuhkan dalil-dalil dari misalkan qaulus sahabi, pendapat sahabat. Butuh untuk memurojaah kembali minimal. Memurojaah kembali kaidah-kaidah yang ada berkaitan tentang qaulus sahabi, pendapat sahabat. Apakah pendapat sahabat bisa dijadikan hujjah? Bagaimana kalau ada dua sahabat yang berbeda pendapat? Bagaimana kemudian kalau begini, kalau begitu? Banyak rinciannya. Itu dibahas di ilmu usulul fiqh. Sebelum mujtahid tersebut beristihad dan berfatwa, beliau harus memastikan diri terlebih dahulu beliau sudah tahu kaidah-kaidah itu sebelum kemudian mengeluarkan hasil kesimpulan beliau. Wajib fardu ain. Kenapa? Kalau tidak, maka fatwa beliau dikeluarkan berdasarkan istihad yang tidak semestinya, karena tidak maksimal berarti. Betul tidak? Ada sesuatu yang belum dipelajari tapi sudah keburu beristihad. Ini berdosa. Tapi kalau sudah maksimal, kemudian ternyata benar, 2 pahala. Kemudian ternyata salah istihadnya, 1 pahala. Baik. Ini adalah hukum secara ringkas dari pelajari usulul fiqh. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.